Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal lanjut diskusi tentang bisnis case. Setelah sekian minggu, sekian hari aku rehat. Sebenarnya nggak rehat sih, cuman lebih fokus ke hal lain kayak adaptasi di KKN dan lain-lainnya. Kali ini kita akan bahas case tentang salah satu perusahaan entertainment terbesar di Indonesia. Bukan karaoke, bukan klub juga, tapi aku baru belajar pemasaran terkait sinema, bioskop di Indonesia. Nah, teman-teman silakan tebak, sinemanya ini dia nggak nomor satu sih, tapi dia baru ada banyak di daerah-daerah, bukan di kota-kota besar kayak gitu. Inisialnya C, yaitu Cinepolis. Nama perusahaan besarnya sepertinya Cinemax ya. Kemarin aku ikut lomba bisnis case ini di salah satu universitas di Makassar. Tapi aku bingung karena jurinya sama panitianya nggak ngasih aku nilai yang transparan daripada paper sia-sia dan kita seuzon gitu ya kayak Kak, lombanya sia-sia banget deh, kita nggak dapat rekap segala macem. Aku harap dengan sharing-sharing ini teman-teman yang punya keinginan nih untuk kerja di sales apapun di bidang jasa khususnya ataupun specifically di bidang sinema maupun bioskop bisa pakai solusi aku entah buat masuk company-nya karena kan sekarang kalau untuk hiring sendiri kan butuh pengerjaan case tadi ya, teman-teman akan ditantang untuk mengerjakan case yang semua things-nya akan dikirimkan ke atasan perusahaan. Nah, teman-teman harus belajar kritis dari sekarang dan bisa membuat strategi yang realistis, bisa diimplementatif gitu ya, bisa diimplementasikan gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang masih belajar bisnis case, semoga bisa jadi acuan teman-teman gitu. Kita mulai aja ya. Bismillah. Jadi ini ada uh, sisi Max itu. Aku sih seringnya, bukan sering sih, pas pulang kampung pasti notice ya ada Cinepolis gitu ya. Di Jember, Ponorogo, dan di Jogja sendiri juga ada Lipo Plaza. Aku pribadi suka sama Cinepolis karena sejak awal itu lebih murah gitu ya. Meskipun tempatnya mungkin lebih kecil daripada kompetitornya. Makanannya lebih murah juga, entah kenapa aku merasa popcornnya lebih banyak gitu ya. Tapi ada satu concern di salah satu mall itu, kadang dia tuh ditempatin di tempat yang benar-benar sangat sempit. Jadi antri pun itu sampai keluar-keluar. Orang-orang itu keluar-keluar dari pintu si Cinemax-nya kayak gitu. Terus juga ada salah satu Cinepolis itu, dia ditaruh di base, di tempat parkir. Jadi tidak satu gedung dengan mall. Itu menurutku agak susah sih untuk aksesnya. Dan ini preferensiku pribadi karena aku menimbang kenyamanan dong. Orang-orang kan pasti pengen nyaman gitu ya, cepat instan satset gitu ya. Jadi itu jadi concern aku sih untuk Cinemax sendiri. Nah, ini kita baca dulu case-nya. Mungkin case-nya nggak rapi-rapi banget gitu ya, tapi eh kita baca aja gitu ya. Kalau industri perfilman sendiri itu dapat tantangan ya, apalagi habis COVID. Terus subsektor ekonomi kreatif menyumbangkan 1 triliun. Aku nggak tahu cara bacanya gimana ya. 1,153 triliun kali ya. Apa 1.000 triliun? Atau 7,3% terhadap total PDB nasional. Dan bla bla bla. Terus ini mengindikasikan bahwa film karya anak bangsa mampu bersaing dengan film-film produksi Hollywood. Saat ini juga film Indonesia sudah dapat menjadi tuan rumah di tanah air. Film Indonesia tetap mendapat perhatian dari masyarakat meskipun banyak film box office dari Amerika Serikat yang diputar di gedung bioskop domestik. Hal ini dibuktikan dengan awareness yang lebih tinggi dari film Barat dan Korea. Berdasarkan hasil penyajian Google Trend dan jumlah penonton yang terus mengalami peningkatan. Jadi kita mungkin bisa ambil kesimpulan ya teman-teman, kalau bisnis entertainment itu nggak pernah mati. Karena itu suatu demand atau kebutuhan manusia itu sendiri ya. Itu ya. Terus sayangnya juga ada banyak sih guys. Selain juga bioskop sebelah juga ada industri film yang disajikan secara online, streaming gitu ya. Misalnya kayak Netflix, Viu, dan lain-lain. Itu deh, untuk jumlah bioskop sendiri, Cinemax itu masih sedikit daripada yang lain gitu. Yang menjuarai tetap Cinema 21. Unggulannya banyak, yang tadi aku sebutin ya, tapi itu semua subjektif, jadi aku nggak nanyain opini yang lain karena namanya juga bisnis jasa gitu ya. Bisnis secara umum deh, pasti pendapatnya orang juga orang-orang juga beda-beda kan. Oke. Jadi ini ada indikator penilaian. Kita diharapkan ya sama panitia untuk menyajikan solusi ke tim manajemen Cinepolis. Keren ya. Jadi industrinya nggak fiksi,
Lakukan analisa mendalam terhadap permasalahan yang disajikan, temukan dan ciptakan competitive advantage atau pembeda solusi yang unik tapi tidak belum pernah belum pernah diimplementasikan sama bisnis sebelah sebelah. Terus buat rancangan strategi yang lengkap untuk ekspansi ke depannya. Nah, karena di sini nggak ada data keuangan, jadi aku juga rancu bagaimana cara menjelaskannya gitu ya. Semua teman-teman bisa bayang intinya kita harus memberikan solusi gimana caranya Cinemax bisa bukan worldwide sih, Indonesian wide gitu ya, menyebar di Indonesia tidak hanya dari tempatnya, tapi dari awareness dan juga customer engagement. Gimana caranya orang itu kalau nonton pikirannya bukan ke kompetitornya, tapi ke Cinemax aja kayak gitu. Oke, jadi ini aku akan share papernya gitu. Menaklukkan panggung strategi Cinepolis dalam mengejar pasar Indonesia bersaing dengan Cinema 21 dan CGV. Ini aku zoom aja kali ya biar gak jelas. Oke, jadi seperti biasa, kalau kita mau memulai SID business case, teman-teman bisa ngasih tahu deskripsi perusahaannya dulu. Kalau emang di case yang nggak dikasih tahu, teman-teman bisa cari referensi, tapi jangan lupa diparafrasa. Terus kita juga bisa membubuhi ya kejelasan supaya nanti juri tahu sebenarnya lo ini di paper mau bahas apa sih? Apakah mau bahas kondisinya aja atau sampai solusi? Kalau teman-teman mau spill solusi, otomatis teman-teman harus menggambarkan situasi terkini dari sudut pandang teman-teman, dari berita ataupun dari sudut pandang lain boleh, dan juga masalah. Nah, kadang ini complication atau masalahnya di spill di case-nya atau juga itu jadi bahan eh di berita gitu ya, ada juga. Ini teman-temanku, tim partnerku juga dari set gitu. Sumber-sumbernya ada di bawah. Ini ada beberapa masalah gitu ya. Pertama, jaringan bioskop yang terbatas. Kalau secara logika, kita mau ekspansi bioskop, otomatis kan butuh cuan gede dan butuh support yang gede gitu ya. Jadi kita harus mikir gimana caranya, kalau belum bisa ekspansi secara fisik, seenggaknya ekspansi secara awareness. Tuh ya, gimana caranya orang-orang tuh peka dan terdorong untuk ke Cinemax aja kalau menonton gitu ya. Kurangnya strategi pemasaran yang kuat gitu ya. Nanti kita akan melihat Instagramnya Cinemax, kira-kira udah appealing nggak sih untuk kita nonton di Cinemax aja daripada yang lain gitu ya. Terus juga kesadaran merek tadi, brand awareness, dan pengalaman pengunjung yang kurang memuaskan. Nah, bagaimana dari masalah tadi kita nyimpulin beberapa masalah agar kita bisa kasih nih solusinya gitu. Gimana cara Cinepolis mengatasi tantangan? Terus bagaimana cara meningkatkan ketersediaan? Apakah perlu meningkatkan kemitraan karena untuk memperluas jaringan bisnis gitu ya. Kalau belum bisa ekspansi secara fisik kan mahal gitu ya. Kita bisa kolaborasi sama pihak lain. Jadi misalnya Cinepolis gandeng siapa? Nah, bisnis yang digandeng ini akan mengajak konsumennya si bisnis ini untuk datang ke Cinepolis juga. Dan misalnya konsepnya pakai voucher. Kamu kalau makan bakmi di sini, seharga 200.000, dapat diskon ke Cinemax sebanyak 50% di hari hari Minggu. Misalkan gitu. Dan lain-lain. Gimana caranya ada pemasaran yang efektif dengan kampanye yang oke, dan caranya meningkatkan experience alias pengalaman gitu ya, dari fasilitas dan lain-lain. Oke, jadi kita buat analisis juga secara marketing mix. Cinepolis itu ada fasilitas apa aja sih gitu ya. Ternyata ada Cinepolis Junior, jadi yang dirancang untuk anak-anak ada facility kayak eh, apa outbound kecil-kecilan gitu ya. Terus juga ada Cinepolis Makro, Cinepolis VIP, Lux, Jomo, dan Cinepolis reguler. Nah, kalau teman-teman lihat di situ tuh Cinepolis sendiri, nggak semua Cinepolis memiliki fasilitas ini. Jadi ada yang tersebar, ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Nah, jadi emang belum tersebar sih gitu ya. Mungkin karena memang Cinepolis menimbang kira-kira segmentasinya kalau di kota ini pakai nggak ya fasilitasnya gitu ya. Gitu. Misalnya kalau orang-orang di targetnya Cinepolis, misalnya dia nyasar wilayah pedesaan, kota yang bener-bener nggak terlalu besar gitu ya, sebesar Jabodetabek misalnya gitu ya. Dia mikir sebenarnya orang itu butuh fasilitas yang lebih premium atau enggak ya? Atau jangan-jangan konsumennya itu dengan Cinepolis reguler, dengan kursi biasa udah cukup senang gitu. Jadi dia akan menimbang-nimbang untuk ekspansi fasilitas-fasilitas eksklusif ini. Harga produk jasanya, teman-teman silakan riset tiket per servisnya gitu ya. Terus metode pembayaran, place outletnya udah banyak banget, 60 outlet di 41 kota.
Terus juga ini ada beberapa promotion yang kita lihat, media sosialnya ada, terus program promo kolaborasi ada, dan penggunaan iklan pada baliho Megatron dan lain-lain. Segmentasi pasarnya sebenarnya pasti akan menyasar kota-kota besar gitu ya. eh Terus daerah terpencil juga sebenarnya karena vibes nonton di bioskop tuh masih lebih kerasa ya daripada nonton lewat HP gitu ya. Beberapa orang memilih seperti itu. Secara demografis juga menyasar beberapa generasi, paling banyak generasi Z gitu. Terus untuk profesinya sendiri sih ya orang-orang produktif ya. Terus untuk segmentasi psikografis, orang-orang pengen nonton film karena genre-nya, terus juga ada gaya hidup, suka cari hal-hal yang membuat healing gitu ya. Kebutuhan hidupnya termasuk tersier untuk nonton film sendiri karena memang masuknya ke entertainment gitu. Terus segmentasi perilakunya ada yang sering ada yang enggak, tapi untuk kegiatan sosial kayak ngumpul, bukber, makrab, ataupun ngobrol di mall ya buat rapat, itu pasti ada salah satu opsi entertainmentnya selain karaoke, selain makan-makan doang, selain ke foto studio ataupun ke museum, pasti nonton film itu jadi opsi. Gitu ya, entah dia itu lingkaran sosialnya, entah itu circle, pertemanan, pacaran, keluarga, ataupun yang lain. Kayak gitu. Terus ini juga ada analisis pasar eksternal. Dari kompetitor sendiri, kita membuat perbandingan gitu ya, antara Cinepolis dengan yang lain. Terus ini ada hasil Google Form, aku mau cerita dikit. Em, jadi sebelum aku sama teman-teman juga menaruh beberapa strategi ini, aku mendengar beberapa pendapat dari teman-teman yang suka nonton film gitu ya. Jangan lupa jenis kelamin dulu gitu ya. Terus tempat tinggal, kegiatan, usia, media sosial yang sering digunakan. Ini penting supaya nanti kita bisa ngasih saran ke bisnis itu. Apakah mereka pemasarannya itu harus lewat flyer fisik yang rentan dibuang di tempat sampah atau pemasarannya lewat media sosial yang sering mereka pakai gitu ya. Misalnya blasting pakai WhatsApp Story atau WhatsApp Broadcast. Itu ya contohnya ya. Terus inovasi produk, kita pengen tahu seberapa rutin sih ke bioskop gitu. Jadi kita tahu habitnya orang ternyata mereka jarang sekali loh, jarang sekali itu mana ya. Terus kenapa kamu ke bioskop menghibur diri? Filmnya lebih enak dilihat di sana, kegiatan nongkrong ya kan. Terus bioskop yang paling sering dikunjungi, yaitu kompetitornya. Karena mungkin yang pertama faktornya karena cabang dia paling banyak gitu ya. Alasan kenapa ke bioskop tersebut? Tempatnya mudah dijangkau, fasilitasnya nyaman, pilihan filmnya banyak, ada banyak jadwal. Apa yang kamu harapkan dari bioskop saat ini? Harganya lebih friendly, free refill makanan dan minuman, disediakan alat duduk yang lebih nyaman, penambahan fasilitas. Terus ada ruang tunggu yang lebih banyak ya, karena kemarin juga case-nya di bisnis yang aku omongin ini, itu banyak yang ngemper, Bun. Jadi kursinya karena dikit, itu mereka ngemper di lantai, kan kayak it's not comfort at all gitu. Dan aku juga ngeliatnya risih sih. Terus kamu lebih suka nonton di bioskop secara langsung atau nonton via aplikasi lewat gadget offline di tempat. Nah ini jadi penguat kita ya untuk oh ternyata orang-orang masih pada suka nonton di bioskop kok gitu ya. Terus kita lihat seberapa sering orang-orang nonton di Cinepolis, ternyata jarang sekali. Sebaik apa layanan di Cinepolis, average ya. Penilaiannya banyak sih, cabangnya masih dikit. Tuh ya silakan teman-teman baca ya. Gak ada kesan buruk sih. Kurang vibing, lain-lain gitu ya. Pendapatan kita juga lihat ini untuk menentukan harga tiketnya gitu ya. Apakah tiketnya harus dimurahin lagi di beberapa periode tertentu gitu. Misalnya di masa-masa libur semester apakah harus diturunin harganya biar makin rame gitu dan lain-lain. Estimasi pengeluaran juga supaya kita tahu tadi ya pricing strategi buat food, beverages sampai tiket itu yang tadi paling utama. Dan gue punya ekspektasi kalau nonton di bioskop kalau bisa sih di bawah 50.000 gitu ya. Menurutmu bioskop itu termasuk kebutuhan tersier? Apa sih yang membuat kamu tuh pengen banget ke bioskop padahal banyak barriers-nya kayak misal transport fees, terus cuaca yang tidak menentu dan lain-lain. Filmnya bagus, pengen aja. FOMO, ada aktor yang ditunggu, suka dengan layanan sampai karena diajak teman. Jadi dari sini kita bisa ngambil solusi, oh ternyata bisa nih kita buat program afiliasi karena ada
orang yang nonton film karena ajakan teman, so, jadi kita akan membuat strategi pemasaran yang dia punya misi. Barang siapa afiliator Cinemax yang bisa ngajak temennya nonton film bersepuluh gitu ya dalam 1 bulan gitu ya misalnya, mereka dapat eh, insentif tertentu misal kayak gitu ya. Nggak tahu teknisnya gimana, cuman kurang lebih kalau emang orang-orang diajak temen ya berarti temennya supaya biar influence, oh iya ayo nonton gitu ya. Yang penyemangat ini, yang ngajak-ngajak ini tuh harus dimotivasi dengan adanya insentif tadi lewat program afiliator. Bener nggak sih? Itu ya teman-teman. Terus juga lokasi yang tepat bioskop itu di mana? Pusat kota, dekat kampus, dalam mall, dekat kos. Pemasaran digital, konten singkat terkait perfilman, testimoni pengunjung, challenge berhadiah, iklan digital. Offline itu mereka pengen ada foto booth, spanduk, SPG, BA-nya yang cocok itu Iqbal Ramadan. Yang paling banyak. Itu ya guys. Oke, sambil bentar. Oke. Nah, jadi di strategi ini sebenarnya mungkin teman-teman akan melihat kayak, oh banyak banget dah gitu ya. Bisa juga teman-teman ngerasa, oh solusinya bagus-bagus banget. Dan ada juga yang mungkin memikirkan kalau, solusinya nggak ngena-ngena banget ya, Zra. Tapi kan namanya juga kita lagi ikhtiar ya, belum pernah praktek di lapangan juga. Ini semua kebayang dari strategi-strategi yang aku dan tim buat gitu. Pertama untuk awareness, gimana caranya membangun kesadaran pelanggan, entah secara digital maupun secara langsung. Aku sendiri punya barrier ketika mau nonton film itu kan keluarga aku mungkin kayak gak siap dengan trailer ya, karena aku pengen tahu sebenarnya film itu tentang apa sih, apakah ada adegan yang sadis-sadis gitu ya. Dan kalau ngeliat trailer di TV-nya, kalau ada tiket itu kayak nggak memuaskan karena nggak ada suara dan aku nggak tahu itu film tentang apa. Jadi aku rasa untuk membedakan Cinemax dengan yang lain itu ada sih bisa kayak masangin barcode deket pintu masuknya kali ya. Nanti pas di scan itu orang-orang bisa ngelihat trailer film yang sedang ditayangkan tapi nggak pakai internet. Kebayang nggak sih? Tadi pokoknya gitu dah. Sebenarnya trailernya tuh dia nggak usah nyari-nyari effort di YouTube kenawai karena di YouTube itu banyak yang hoax trailernya. Ada yang trailernya itu semenit tapi ternyata iklan semua. Banyak sih yang hoax kayak gitu. Terus juga ada Cinepolis Youth Ambassador. Eh, Sebenarnya udah ada sih pesaingnya yang buat kayak gini. Tapi kayak tadi aku jelasin ya. Ya dia ngajak-ngajak temennya gitu. Khususnya buat film-film Indonesia. Tuh, ngajakin buat nonton film Indonesia. Terus Cinepolis Content Challenge. Jadi kayak buat review A Day in My Life di Cinepolis nanti dapat hadiah. Itu sih singkat ya. Facility ini menurutku yang paling urgent karena dengan fasilitas atau layanan konsumen tuh akan ke sana meskipun harganya mahal. Itu sih lika-likunya bisnis jasa. Jadi teman-teman silakan pinter-pinternya ngebuat hal-hal yang memanjakan konsumen gitu ya. Pertama, lebih oke kayaknya kalau ada bantal sih. Meskipun ini buat yang premium, tapi bisa juga kan ya, seperti halnya di kereta api. Hmm, hmm. Kayaknya lebih oke untuk dikasih fasilitas penyangga badan. Itu bakal lebih lebih apa ya, lebih nyaman aja menurutku untuk leher ataupun penyangga kaki kayak gitu. Terus pengadaan area ibadah terdekat dari Cinepolis. Jujur, aku pernah dapat tiket yang dekat maghrib dan aku harus lari jauh banget untuk sholat. Ini urgent ya, karena jujur kalau misalnya ada bioskop yang menerapkan ini di negara yang mayoritinya Muslim, itu bakal lebih comfort. Jujur, gitu ya. Terus juga ada fitur AR atau VR di sini film pilihan. Misalnya ada penayangan film terkait zombie ya, ataupun invasi makhluk planet asing gitu ya. Nah nanti si Cinemax ini bisa ngasih fasilitas untuk orang-orang itu nonton trailer tapi sambil pakai AR VR. Nggak tahu sih gimana caranya, cuman itu seru menurutku. Nanti kolaborasi sama perusahaan-perusahaan yang dia bergerak di bidang AR VR gitu ya. Terus penutup fleksibel antara penonton. Aku belum bisa edit sama teman-teman, tapi ilustrasinya kurang lebih kayak gini. Bukan seperti pandemi, tapi antara kursi pengunjung itu, biar mereka mungkin lebih private ya. Aku nggak tahu nih private-nya ini mungkin, kalau sekarang ngomongin maksiat, gue nggak tahu. Dia itu mau ngapain nggak tahu. Cuman kadang ada yang mengganggu ya, ada yang buka HP, ada yang dia makanya berisik, suka mandir-mandir. Nah, I think penutup ini bisa jadi solusi, tapi penutupnya fleksibel. Jadi sifatnya kayak curtain yang bisa ditutup, dibuka, kayak gitu. Terus ini yang terakhir collaboration, perluas kolaborasi dengan mitra vintage, college visit dan speaker engagement. Jadi
petinggi-petingginya Sinemak ini kayak kita ajak, kita arahkan untuk kolaborasi dengan kampus yang lagi mahasiswanya ini banyak yang jadi fresh graduate kan pasti butuh lapangan kerja ya, butuh insight terkait gimana sih industri perfilman atau industri bioskop di Indonesia kayak. Terus yang terakhir tuh kayaknya ada Cinepolis Society Komunitas. Jadi mereka nanti ngomong tentang film di situ, sharing-sharing film di sana, sambat-sambat ketidaknyamanan di sana. Nah nanti dimoderatori oleh si humasnya Cinepolis gitu ya kasarannya. Ada promosi-promosinya. Nah ini KPI, capaiannya kurang lebih seperti ini. Mungkin kesannya kalau untuk KPI sendiri ini bisa ditimbang-timbang, jadi nggak ada bener yang nggak ada yang salah. Ini intinya dibuat indikator apakah targetnya ini tuh pengen dicapai dalam setahun, 6 bulan ataupun yang lain. Terus di sisi mitigasi, teman-teman silakan cari solusi mana yang resikonya itu paling besar. Nanti kita kasih mitigasinya kayak gitu. Oke, ini timeline. Kira-kira akan terrealisasi kapan? Ini juga belum realistis sih. Cuman kan disuruh ya, jadi ya udah. Budgeting ini kira-kira karena kita belum praktik gitu ya. Tapi kalau emang mau direalisasikan semua, kurang lebih 3M. Gitu. Aku belum pernah tuh kerja sama orang di RFR belum pernah gitu ya. Tapi soon mungkin ya. Gitu. Terus ini penutupnya, teman-teman silakan kuatkan argumentasi kalian bahwa kalau misalnya bisnis ini menggunakan strategi dari kalian, mereka akan beruntung dapat continuous investment gitu ya di fasilitas-fasilitas yang kita sudah ajukan. Jangan lupa daftar pustaka. Oke. Itu deh guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan bisa request bisnis lain yang teman-teman mungkin pengen request misalnya, Kak, coba ke industri FMCG atau industri yang lain. Dan kita akan belajar di sini bersama-sama gitu ya. Silakan kasih pendapat di bawah. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.